Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Kali ini kita kedatangan pendatang baru. Ya, mereknya sih nggak baru ya. Tapi Oppo itu bisa dibilang pendatang baru dalam persaingan gelang pintar di Indonesia dengan memasukkan Oppo Band untuk pertama kalinya. Saat ini sudah ada nama yang cukup kuat di Indonesia untuk kategori produk gelang pintar atau smart band. Lalu, apa sih yang ditawarkan oleh Oppo Band? Bersama gue Bagus, ini adalah review dari Oppo Band. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Kita mulai dari unboxing. Kotaknya cukup simple karena kita dapat gelangnya, dapat charger, dan kertas manual. That's it. Chargernya dia berbentuk port seperti ini, jadi mode layarnya ini harus kita lepas supaya bisa di-charge seperti ini. Bukan bagian keunggulan, tapi nggak apa-apa lah, karena ketahanan baterai Oppo Band ini sangat baik. Klaimnya dia bisa sampai 12 hari, dan ketika gue coba sendiri bisa sampai ya 1 minggu lebih, atau mungkin sekitar 1,5 minggu lah ya. Jadi dia baru minta diisi dayanya. Tapi dengan catatan semua fiturnya berjalan secara default. Karena kalau sensor detak jantung dan oksigen dalam darahnya itu kita setting continuous, dia bisa bertahan paling lama ya 4 hari lah ya. Untuk mengisi dayanya, gue di sini pakai charger bawaannya tentu saja, dan gue colok ke port PC mengingat daya charger seperti ini lebih baik pakai daya yang rendah saja. Dari 0 sampai 98% butuh waktu nggak sampai 90 menit, yang menurut gue standar dan cukup untuk pemakaian sehari-hari. Toh kalau gue pakai si Oppo Band ini, isi daya paling 1,5 minggu sekali. Oppo Band ini juga punya desain yang tipikal dengan strapnya bahan silikon dengan kancing seperti ini, yang kalau Oppo mau sih bisa banget jual versi lainnya kayak kulit, aluminium, stainless, atau bahkan warna-warna lain yang lebih sporty. Yang paling terlihat dari layarnya ini yaitu sebuah panel AMOLED 1,1 inch yang cukup untuk menampilkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan user. Kalau menurut selera gue, Oppo Band ini memang punya desain yang agak melebar, tapi masalahnya bukan di situ, melainkan tulisan Oppo-nya ini yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperbesar layarnya lagi. Ya, ini masalah selera sih. Lalu layarnya ini bisa menampilkan apa aja, semua fitur standar seperti sensor detak jantung, sleep tracker, aktivitas olahraga, cuaca, dan notifikasi ada semuanya di sini. Tapi Oppo Band ini membuat sesuatu yang lagi banyak dibicarakan saat ini sebagai salah satu senjata utamanya, yaitu sensor oksigen dalam darah atau SpO2 tracker. Jadi jam ini bisa memberikan skor terhadap kadar oksigen dalam darah kita yang bisa menjadi indikasi awal kalau kita terinfeksi virus yang lagi tren itu loh. Kalau 100% artinya sehat, sampai di bawah 70% artinya kita ada hipoksia yang cukup parah. Untungnya sih, gue belum pernah sampai di bawah 70% ya, selalu di 100. Tapi ya bukan berarti nggak rajin cek juga kalau kalian rajin keluar rumah. Cobalah cek secara berkala supaya kalau ternyata kenapa-kenapa bisa langsung ketahuan dan nggak nularin banyak orang. Oke, kembali lagi ke Oppo Band ini. Selama beberapa minggu pemakaian, gue lebih sering pakai si Oppo Band ini untuk sepedaan dan sleep trackernya juga. Untuk sepedaan ini, saat gue sarankan sambungan ke smartphone supaya bisa tracking kecepatan dan jaraknya. Di dalamnya ada informasi seperti jarak, kecepatan, waktu, dan detak jantung yang bisa mengkategorikan kalian dalam tahap apa, relax, atau mungkin fat burning. Tapi yang keren sih ketika sudah selesai dan kalian cek ke aplikasi HeyTap Health. By the way, itu aplikasi buat pairing ke smartphone ya. Kalian bisa lihat rangkuman aktivitas olahraga kalian. Di sini bisa lihat real time speed dan detak jantung. Jadi kalau kalian cukup kompetitif nih naik sepedanya, bisa lihat kecepatan maksimal dan rata-rata. Petanya itu bisa dibuatkan video juga buat share ke sosial media seperti story atau Facebook. Ini penting sih buat yang suka pamer lagi olahraga, meskipun kadang ya pada akhirnya ke gerobak mie ayam juga. Selain sepeda, dia juga bisa mendeteksi 11 aktivitas olahraga lain seperti lari, treadmill, jalan, mendayung, badminton, dan renang. Iya, renang. Yang artinya Oppo Band ini tahan air hingga 50 meter. Memang belum gue pakai renang karena males aja sih pergi ke tempat renang ya. Tapi sering gue pakai buat mandi dan nggak ada masalah sama sekali. Sedangkan untuk sleep tracker pasti gue pakai karena gelang itu lebih enak dipakai pas tidur daripada smartwatch, meskipun dia cuma bisa mendeteksi deep sleep, light sleep, dan awake. Dia belum bisa mendeteksi tahap REM. Bukan REM buat berhenti ya, tapi yang ini nih maksud gue.
Fitur seperti stopwatch, kontrol musik, alarm, dan pencari smartphone juga ada di Oppo Band ini. Mungkin kalau ditanya kekurangan dari Oppo Band ini, menurut gue cuma di watch face-nya yang selain dia nggak nampilin persentase baterai secara langsung, gampang sekali diganti dia hanya dengan swipe dari ke kiri atau ke kanan. Masalahnya, kalau kita mandi, layar itu kan pasti akan mendeteksi input ketika terkena air, sama seperti layar touchscreen pada umumnya ya. Semua layar touchscreen seperti itu kalau kena air. Jadi pas mandi, dia kadang suka berganti sendiri tuh watch face-nya. Untungnya, kalian bisa mengatasi hal ini dengan mengaktifkan satu pilihan watch face saja melalui aplikasi Head Tap Hold. Maka dia tidak akan bisa digeser-geser. By the way, terkait presentasi baterai tadi, sebenarnya bisa dilihat dengan tap 2 kali layarnya yang juga menampilkan menu Do Not Disturb, setting kecerahan layar, dan tanggal. Cuman akan lebih baik ya menurut gue kalau semua informasi bisa langsung ditampilkan di layar depan. Dan ini juga di aplikasinya banyak pilihan watch face yang bisa kalian pilih ya. Kalau kalian nggak pakai watch face, bisa juga pakai foto. Secara keseluruhan, Oppo Band menjadi alternatif menarik bagi kalian yang sedang mencari gelang pintar. Apalagi kalau kalian mungkin loyalis ya merek Oppo dan merasa kalau sudah punya HP Oppo akan lebih lengkap kalau punya gelang Oppo-nya juga. Meskipun kalau bicara di persaingan smart band, senjata yang dibawa Oppo itu cuma sensor oksigen dalam darah atau SpO2 tracker. Bukan fitur yang outstanding, tapi sangat membantu dan bermanfaat di masa seperti ini. Semua fitur dasar yang kalian harapkan dari sebuah gelang pintar, Oppo Band bisa menawarkan itu semua untuk olahraga, tidur, sampai pemakaian kasual. Gue sih sebenarnya berharap ya kalau Oppo masih akan merilis gelang pintar lagi, Oppo Band 2 mungkin bisa menjadi produk yang lebih menonjol dari pesaingnya dengan fitur-fitur yang lebih outstanding. Misalkan, layar yang full dengan bezel yang tipis, mekanisme charger yang lebih praktis atau bahkan wireless. Bahkan kalau perlu, fitur NFC yang bisa buat bayar-bayar. Ini saran aja sih, kali aja salah satunya bisa diwujudkan kalau Oppo bikin gelang pintar lagi nantinya. Kalau berminat, Oppo Band ini udah dijual dengan harga Rp649.000 saja. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.